Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Madisko dan Karang sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas, daerah hukum Polresta Denpasar, kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Ya, seperti yang kita ketahui, bulan-bulan akhir-akhir bulan ini banyak sekali agenda atau kegiatan, baik itu keagamaan. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pesta demokrasi yang astungkara berjalan dengan lancar, yaitu pemilu. Kemudian kita melewati juga Hari Raya Galungan, dan kita akan menjelang Hari Raya Kuningan serta Hari Raya Nyepi, dan juga kita juga akan memasuki atau menjelang hari suci keagamaan agama Islam, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ini juga yang akan menjadi perbincangan kita pada sore hari ini. Di samping juga kita mengetahui kepolisian juga sedang mengadakan operasi Keselamatan Agung 2024. Seperti apa nanti atau sasarannya? Nah, nanti kita akan tanyakan langsung kepada Kompol Ketut Tomyese SHMH. Beliau adalah Kabak Ops Polresta Denpasar. Om Swastiastu, Pak Tomyese. Swastiastu. Sehat selalu ya? Astungkara sehat. Sehat, baik. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini, dan juga sore hari ini kita juga sudah menghadirkan Profesor Dr. Gede Madiswardana SHMH. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Udayana. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Pak Prof. Sehat. Baik, ini sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Galungan yang sudah lewat, menjelang Hari Raya Kuningan dan juga Nyepi, dan yang pastinya Persiapan puasa. Persiapan menjelang persiapan puasa. Nah, ini dia yang akan saya tanyakan kepada Pak Tomyese selaku Kabak Ops Polresta Denpasar. Kita mengetahui ini kalau kita berbicara tentang Denpasar yang masyarakatnya heterogen, kemudian secara umum nih bagaimana situasi Kamtibmasnya di Kapolresta atau wilayah hukum Polresta Denpasar secara umum nih. Baik, terima kasih Pak Made. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan kepada umat Hindu yang baru saja kita lewati. Dan nanti ke depannya juga kita akan menghadapi Hari Raya Kuningan seperti yang disampaikan, dan Hari Raya Nyepi, dan nanti juga Hari Raya Idul Fitri. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami dari Polresta Denpasar menyampaikan bahwa situasi Kamtibmas secara umum yang ada di wilayah hukum Polresta Denpasar masih cukup kondusif, Pak Made. Ya. Aman. Ya, bukan berarti ini kalau kita berbicara tentang Kamtibmas yang kondusif, tetapi ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga tentang keamanan yang terjadi di wilayah Polresta Denpasar ini sendiri, gangguan-gangguan Kamtibmas seperti itu, Pak Tommy? Ya, jadi betul sekali. Kemarin kebetulan baru saja kita melaksanakan ANEP gangguan Kamtibmas yang digelar oleh Polda Bali. Jadi dari data tersebut kita lihat bahwa di bulan Januari sampai dengan Februari ini gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polresta Denpasar itu turun drastis. Dalam artian apa penyebabnya kan begitu jadinya. Ya. Tentunya kita melihat daripada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Polresta Denpasar dalam rangka menjaga Harkamtibmas. Ya, salah satunya yang kita galakkan, Pak, setiap hari dan setiap malam kita laksanakan patroli skala besar, Pak. Ya, patroli skala besar ini kita gelar dari pukul 23.00 sampai dengan subuh, Pak, di 04.00. Ini kita gelar di beberapa wilayah yang menjadi wilayah Polresta Denpasar. Ya, kita melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat yang masih melaksanakan aktivitas di batas jam normal. Kita anggap di atas jam 12 itu sudah tidak normal kan gitu. Nah, akhirnya kita apabila menemukan kumpulan masyarakat, muda-mudi ataupun kelompok-kelompok kecil, ya kita lakukan himbauan. Kamtibmas kita sarankan untuk pulang ke rumah. Dan apabila kita menemukan di situ mungkin yang bersangkutan lagi minum-minum, kita langsung tegur, kita langsung himbau ya untuk segera kembali pulang. Sebentar, ini minum kalau sekedar minum kopi ngopi gitu bagaimana, Pak? Kalau itu tidak masalah. Apalagi sekarang kita mengetahui ketika kita akan memasuki hari suci Nyepi niki sendiri, banyak pemuda yang kongko di Banjar-Banjar untuk menyelesaikan ogoh-ogoh seperti itu. Itu betul. Dan ini juga menjadi sasaran daripada kami dari kepolisian. Dengan kemarin mungkin kita dengar bersama ada kejadian di wilayah Badung itu ada
aksi pembakaran ogoh-ogoh, sehingga Polresta Denpasar dengan cepat merespon itu, melakukan penggalangan ataupun himbauan ke Banjar-Banjar. Jadi anak-anak muda yang sedang menyelesaikan ogoh-ogohnya itu kita datangi, kita himbau, dan kita sarankan agar ogoh-ogohnya dijaga, dijaga gitu, sama-sama menjaga sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian, Bang. Iya, baik. Ini ada yang menarik sekali adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya dari Polresta Denpasar dengan melakukan patroli skala besar. Ya. Nah, ini yang menarik sekali. Ini melibatkan berapa personil yang dilibatkan ketika melakukan patroli skala besar ini sendiri yang dilakukan dari tengah malam sampai subuh ini sendiri, Pak Tommy? Kalau dilihat daripada jumlah memang tidak normal dari yang biasanya ya. Skala besar ini kita melibatkan gabungan ya. Di samping dari personil daripada Polresta Denpasar, kita juga minta backup dari Polda Bali, Pak. Khususnya dari jajaran Direktorat Samapta, kemudian dari Brimob juga kita libatkan. Kemudian unsur dari pemerintahan juga dari Satpol PP, Pecalang kita libatkan dalam kegiatan patroli ini, sehingga jumlah yang biasanya mungkin kalau kita patroli ada 4 personil, 6 personil, kalau ini mencapai 50 personil per unitnya, dan ini kita bentuk 2 unit setiap malamnya, sekitar kurang lebih 80 sampai 100 personil kita turunkan tiap malam. Demikian. Ada daerah-daerah yang menjadi tujuan dari patroli skala besar ini sendiri, bisa dikatakan daerah-daerah rawan seperti itu, Pak Tommy? Tentunya kita punya catatan-catatan yang menjadi atensi khusus ya, khususnya yang saat ini kita masih menjadi prioritas adalah wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga patroli kita atau beat yang di Sambang itu bersinggungan dengan wilayah Denpasar Timur maupun Denpasar Utara, Denut gitu. Baik, itu yang dilakukan gabungan kemudian backup. Nah, kita juga di awal saya sempat mengatakan bahwa baru saja kita mengadakan pesta demokrasi ini sendiri. Nah, kita masih menunggu ini bagaimana rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024. Itu juga menjadi perhatian dari Polresta Denpasar untuk memberikan pengamanan untuk rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ini sendiri, Pak Tommy. Betul sekali. Jadi kita baru saja di tingkat kabupaten ya sudah kita selesaikan di tingkat kota Denpasar. Kemarin kita sudah selesaikan hasil rekapitulasi itu ataupun pengamanan yang kita lakukan. Kita sangat concern terhadap kegiatan daripada pemilu ini. Kita lakukan pengamanan dan sampai dengan pengawalan hasil daripada rekapitulasi ini ke kantor KPU provinsi. Saat ini sudah berada di provinsi. Jadi setelah itu nanti kita tinggal menunggu tingkat provinsi. Polresta Denpasar akan siap membackup daripada Polda Bali, karena tingkat provinsi sudah Polda Bali yang mengambil, tetapi kami karena wilayah yang ada kantor KPU provinsi itu juga ada di wilayah Denpasar, jadi kita siap membackup. Tapi perjalanannya dari tingkat PPK, kecamatan sampai dengan kabupaten kita full lakukan pengamanan. Jadi sudah dilakukan hal tersebut untuk pengamanan untuk tingkat kota Denpasar ini sendiri? Sudah dilaksanakan dan Astungkare sampai saat ini aman dan lancar. Baik, kita harapkan sampai benar-benar final sampai ini ke pusat. Baik Pak Tommy dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar, dan Anda juga bisa berpartisipasi nanti, bertanya langsung atau sharing atau bertanya lagi tentang bagaimana sebenarnya situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kabak Ops Polresta Denpasar, Kompol Ketut Tomyase SHMH, dan juga seorang akademisi dari Universitas Udayana, ada Profesor Dr. Gede Madiswardana SHMH tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung, nanti kami akan mengajak Anda berpartisipasi di 0361894840 dan juga di 03618948
8401. Kalau tadi Pak Tommy mengatakan bahwa untuk pengamanan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 untuk tingkat Kota Denpasar, Astungkare sudah berjalan dengan lancar. Apalagi kita juga mengetahui ketika menjelang pemilu, saat diselenggarakannya pemilu, kita mendengar adanya operasi Mantap Berata Agung ya Pak. Betul. Ya. Dan itu sudah selesai pada berakhir tanggal 5 yang lalu kemarin. Hari ini ya, iya, Pak ya? Kemarin jadinya, kemarin. Ya, sekarang tanggal 6. Oh, sekarang tanggal 6. Saya yang agak mudeng. Ini efek dari menghadapi hari raya beruntun nih kayaknya. Dan dari pihak kepolisian juga dari tanggal 4 sampai 17 Maret diselenggarakan Operasi Keselamatan Agung 2024. Seperti Betul. Itu. Bisa dijelaskan Operasi Keselamatan Agung 2024 itu sendiri sasarannya atau targetnya seperti apa Pak Tommy? Baik, jadi untuk operasi keselamatan agung ini memang kita fokuskan kepada pengembangan fungsi daripada lalu lintas. Jadi di mana sasaran ataupun target kegiatannya adalah keselamatan berlalu lintas ataupun Kamsel Tibjar Lantas, keselamatan, keamanan dan ketertiban serta kelancaran daripada berlalu lintas. Jadi kegiatan-kegiatan ini kita kedepankan berupa tindakan preemptif dan preventif, yaitu pencegahan, kemudian pengaturan ataupun himbauan-himbauan kepada masyarakat pengguna jalan raya untuk diingatkan kembali bahwa keselamatan di jalan raya itu sangat penting. Maka dari itu tentunya kita himbau terkait dengan ketertiban ataupun hal-hal yang berkaitan dengan di jalan raya, masyarakat itu ya seperti penggunaan helm, kemudian kelengkapan administrasi, SIM, kemudian jangan main HP pada saat mengemudi, menggunakan sabuk pengaman, nah, seperti itu. Ya, berarti kita berbicara tentang laka lantas di wilayah hukum Polresta Denpasar, bagaimana Bapak? Kalau dilihat secara umum, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa gangguan Kamtibmas yang ada di hukum Polresta Denpasar dari bulan Januari sampai Februari termasuk terhadap pelanggaran lalu lintas itu memang mengalami penurunan. Penurunan. Baik, itu mungkin banyaknya atau masyarakat sudah mulai sadar tentang tertib berlalu lintas seperti itu, salah satu faktornya? Salah satu faktor itu kemudian ya kembali kita sampaikan bahwa polisi sini atau kami dari kepolisian selalu hadir turun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti kita di pagi hari kita sudah lakukan pengaturan strong point yang dimana personil-personil sudah kita tempatkan pada titik-titik rawan kemacetan, rawan kecelakaan. Kemudian juga kita lakukan kegiatan blue light patrol, malam harinya kita sambangi juga pada spot-spot yang memang rawan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut ya seperti yang kita lihat hasilnya mengalami penurunan. Ini termasuk blue light patrol, ini juga bisa dikatakan upaya-upaya di saat melakukan patroli skala besar dilakukan pada malam hari. Betul sekali. Tapi dia lebih pada kegiatan statis. Jadi mobil polisi diparkir di satu tempat yang memang rawan, kemudian lampu rotatornya kita nyalakan. Itu sebagai simbol ataupun tanda kepada masyarakat ya bahwa di situ perlu hati-hati, perlu kewaspadaan karena sudah ada petugas yang mengawasi. Secara otomatis kan kita sebagai masyarakat, ada polisi, saya harus hati-hati, berhati-hati, tempat itu rawan kan begitu ya. Ini secara tidak langsung mengingatkan kepada masyarakat. Berarti ada daerah-daerah rawan juga yang menjadi perhatian seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk dilakukan pengamanan seperti itu, Betul Pak? Sekali, betul sekali. Dan tidak hanya pada tempat kerawanan, tapi tempat keramaian yang menjadi tempat tongkrongan anak-anak muda ya di situ kita gambarin. Ya, seperti kita ketahui Denpasar juga memiliki banyak sekali destinasi daerah wisata bagi baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik seperti itu, Pak Tommy? Betul sekali. Seperti contohnya ya lapangan-lapangan yang bisa digunakan sebagai tongkrongan lah oleh anak-anak muda. Itu juga kita sambangin ya setiap malam. Baik, baik.
Prof Gede, kalau kita tadi sudah mendengarkan penjelasan sekilas tentang bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar ini yang cukup melegakan. Saya sebagai warga Denpasar juga merasa ada mendengar penjelasan dari Pak Tommy ya ketika mengatakan bahwa ini tentang angka kriminalitas Januari Februari kita harapkan nih ke depannya tetap turun lagi, melandai lagi. Seperti itu Pak Prof melihatnya. Iya, kenapa saya katakan menyetujui hal itu ya? Gitu. Artinya dengan adanya operasi-operasi yang dilakukan oleh Polresta Denpasar khususnya, baik itu mulai dari persiapan pemilu, ya, persiapan pemilu sampai pada hari pencoblosan, sampai dengan setelah penyelesaian pencoblosan, penghitungan sampai dengan rekapitulasi, sampai dengan menyerahkan hasil itu kepada KPU, itu sudah berjalan dengan baik. Ya, sudah berjalan dengan baik. Jadi tugas polisi sebagai aparat yang mengamankan itu sudah berjalan dengan baik. Jadi sesuai dengan laporan dari Polresta Denpasar, dari Pak Tommy menyampaikan tadi bahwa semua tetap akan akan tetap diadakan satu pengamanan sampai hasil dari sini, walaupun di Bali tempatnya, walaupun di KPU Bali tempat suara itu, hasil suara rekap suara itu bukan berarti ke Polresta Denpasar diam, karena wilayahnya ada dari sana. Nah ini karena ini tingkatnya provinsi, maka Polda Bali yang menangani, tapi backup tetap ada. Yang pertama saya mengacungkan jempol, artinya tugas itu udah walaupun 80% sudah selesai, 20% lagi tinggal ngirim ke Jakarta. Ke Jakarta urusan Jakarta lah gitu ya. Yang kedua, terkait dengan Bali itu dilengkapi dengan hari raya yang begitu beruntun ya. Nah, disinilah letak toleransi, harmonisasi, dan juga keberagaman kita dalam kaitan dengan beragama. Nah, satu, kita sudah melaksanakan Hari Raya Galungan. Yang kedua menjelang Hari Galungan. Setelah itu kita akan melewati Hari Kuningan. Setelah Kuningan Nyepi. Nah belum lagi upacara-upacara melasti atau meles sekarang ini. Nah itu kan mau tidak mau. Ya tadi aja sudah belum melasti aja tadi udah macetnya luar biasa. Tapi kita ya sedengkar udah jalan lah. Semua ada hambatan apa-apa. Yang ketiga menjelang di Hari Raya Nyepi itu ada prosesi memasuki hari pertama dalam puasa. Nah, ini kan 30 hari akan Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini proses-proses yang harus dilalui. Mau tidak mau, kita selalu akan membutuhkan Polresta, membutuhkan polisi sebagai salah satu garda terdepan untuk mengamankan situasi yang sekarang. Nah, oleh karena itu, ya tetap tadi sudah disampaikan pula bahwa operasi patroli yang dilakukan, saya sangat mendukung dan tentunya ini akan menjadi respek kami terhadap persoalan dan mengacungkan jempol dalam hal ini, karena tanpa patroli bagaimana kita upaya untuk menyadarkan? Kalau datang dari dalam diri sendiri mungkin agak susah dengan patroli itu. Nah, kita tahu bahwa Denpasar, karena Polresta Denpasar kan meliputi tidak hanya kota Denpasar saja, tapi sudah masuk ke Kute Selatan dan Kute gitu. Ya berarti wilayahnya juga luas. Nah, oleh karenanya ya tentu jangan berhenti sampai di sini. Harapan kami sebagai salah satu warga masyarakat yang tinggal di kota Denpasar, patroli tetap dilakukan, lebih persuasif, kan gitu, lebih supaya masyarakat juga mengetahui. Tadi disinggung juga ada kejadian yang di Dalung. Nah, itu kita tidak tahu masalahnya lah, apakah main-main saja, iri atau apa, nggak tahu persoalan politik itu misalnya, kita tidak usah membahas yang di sana. Tapi yang jelas bahwa dengan peristiwa itu sebagai acuan, Polresta Denpasar juga kontrol terhadap ya anak-anak muda yang di Banjar-Banjar, menyambangi mereka malam-malam, selamat malam, kita ngobrol, tolong dijaga ini. Nah, sangat baik sekali itu. Jadi upaya ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan keamanan, kenyamanan. Itu kunci daripada patroli tadi. Gitu. Gitu. Jadi bukan berarti ketika melihat polisi masyarakat akan mempunyai berpikiran bahwa ini ada apa sebenarnya, tetapi kedatangan atau kehadiran polisi akan memberikan rasa aman, nyaman masyarakat untuk melakukan aktivitas walaupun di malam hari seperti itu. Kedatangan polisi juga menjelaskan sekaligus juga sebagai bentuk
penyuluhan di situ, ya, edukasi preventif, preemptif. Terus tujuannya itu, ketika ada datang ke sana, wah, ada apa ini aku sana ada yang panggil, takut dia, tak berani. Oleh karenanya ya penting kita lakukan sekarang adalah bagaimana ketika ada patroli itu, ya kalau malam kan tidak mungkin ada sirene atau apalah, cukup lampu aja pakai mainkan, oh ada patroli. Perasaan aman kan, nyaman. Ya, gitu. Prof melihat bagaimana dengan angka kriminalitas yang cukup menurun atau cukup seperti yang disampaikan oleh Pak Tommy? Ya, biasanya kita lihat selalu meningkat ya, biasanya ya. Itu tapi biasanya ya, Astungkara ini pelosok kerja yang sangat bagus. Kalau sampai menurun berarti baik secara kualitas maupun kuantitas yang seharusnya kita juga menurun. Jangan menurun dari segi kuantitas, tapi kualitasnya tetap gitu. Kan khawatir juga, tapi saya yakin dan percaya bahwa ya gesekan-gesekan di masyarakat pasti ada. Itulah pentingnya ada patroli. Bicara tentang gesekan, nanti kita akan lanjutkan lagi karena ini juga menjadi cukup viral juga. Beberapa waktu lalu terjadi gesekan antara masyarakat atau semeton kita dengan semeton dari luar Bali. Ini yang akan kita bahas tentang sesaat lagi. Pak Tommy, Prof, kita rehat sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar? Masih bersama Kabak Ops Polresta Denpasar, Kompol Ketua Tommy Yase, dan juga hari ini kita hadirkan seorang akademisi Universitas Udayana, Profesor Dr. Gede Made Swadana tentunya. Silakan, Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Pak Tommy, kita sebelum break tadi saya sempat mengatakan bahwa beberapa waktu lalu kita juga sempat dikejutkan terjadinya gesekan. Seperti kata Pak Prof ini sendiri, ada hal-hal yang ya bisa dikatakan cukup mengganggu masyarakat kita, keramal kita ketika terjadi gesekan dengan semeton yang dari luar ini sendiri. Ada upaya-upaya dari pihak kepolisian untuk meredam hal tersebut atau melakukan hal-hal agar tidak terjadi lagi hal seperti itu, Pak Tommy? Baik, jadi khususnya di wilayah hukum Polresta Denpasar. Ya, kebetulan juga di awal tahun kemarin di bulan Januari itu kita ada beberapa kasus, itu di wilayah Denpasar Timur, kemudian di wilayah Kutai Selatan, di mana itu adalah ada kelompok remaja yang ya sumbernya adalah kembali tadi minum awalnya, dia berpesta untuk merayakan pergantian malam tahun baru, mengundang dengan temannya minum. Ternyata di situ mungkin ada kesalahpahaman dengan temannya sendiri, dan tentunya teman yang lain pasti mencoba untuk melakukan upaya melerai kan gitu. Nah, namanya kita sudah di bawah kendali alkohol, tidak normal, akhirnya teman yang mau membantu malah justru disalahkan. Nah, itu sumber kejadian seperti itu. Dan akhirnya kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku ini, kita ambil, kita bawa ke Mako-Polres, kemudian kita lakukan interogasi terkait dengan permasalahan yang ada. Ya, setelah mereka normal, ya mereka menyadari bahwa mereka itu di bawah kendali alkohol. Apa yang kita lakukan itu semata-mata ya tidak berdasarkan niat di awal gitu, di luar kontrol. Nah, akhirnya kita melakukan langkah upaya mediasi tentunya, kita berikan arahan edukasi kepada kelompok-kelompok ini supaya tidak melakukan aktivitas seperti tadi minum di batas melampaui daripada batas jam normal tadi di jam 12 malam, jam 1, itu akan sangat mengganggu daripada masyarakat yang lain. Kemudian kita juga lakukan kepada kelompok-kelompok ini himbauan, kami para babin kami suruh turun ke kos-kosan, ke rumah-rumah yang dijadikan tempat tinggal ini, kita lakukan edukasi kepada mereka supaya kalau mungkin mereka datang ke sini untuk bekerja, ya memang kita arahkan untuk fokus bekerja, kemudian dia bisa menghormati budaya kita yang di sini, kemudian ataupun mungkin dia sekedar mungkin untuk melepaskan mungkin dia bekerja lelah
untuk sekedar minum tapi jangan sampai mabuk seperti itu. Kita edukasi. Kita masih upayakan suatu tindakan yang persuasif lah dalam hal ini, kita memberikan himbauan, kita edukasi mereka supaya menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan budaya yang ada di Bali ini. Ya, pendekatan seperti apa yang dilakukan dari pihak kepolisian, Pak Tommy, untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada kelompok-kelompok tersebut untuk agar sekali lagi ya kita sebagai Krama Bali tidak antipati ya terhadap pendatang seperti itu, Pak Tommy. Ini kalau kita lihat dari kelompok-kelompok ini tentunya juga ada peguyubannya lah, punya peguyuban. Ya, ini yang kita dekati ya, para ketua tokoh adat mereka kita panggil, kita ajak berdiskusi dan untuk membantu menyampaikan ke masyarakatnya atau ke warganya ini supaya tidak berulah ataupun membuat suatu tindakan yang menyebabkan viral begitu ya. Ini yang ditambah dari viral ini, masyarakat akan mencas, ini kok seperti situasinya rawan sekali, padahal hal yang sepele gitu. Nah, dengan kita panggil para tokoh paguyuban ini, disitulah kita titip pesan. Di samping yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita melalui pendekatan preemptifnya, melalui para Babin Kaptimas yang ada di wilayah tingkat polsek, itu melakukan edukasi, himbauan-himbauan kepada kelompok-kelompok ini. Bahkan yang kita ketahui Bapak Kapolda pun langsung turun sempat berbincang-bincang dengan mereka seperti itu. Ini menjadi perhatian yang cukup berarti bagi wilayah khususnya Bali ini sendiri, termasuk juga di wilayah hukum Polresta Denpasar, Pak Tommy. Betul sekali, karena Bapak Kapolda Bali tentunya sangat antusias beliau untuk menjaga keamanan Bali ini. Hal yang kecil pun beliau betul-betul perhatikan. Beliau tanya langsung, apa sih penyebab masalahnya, apa sih sumber masalahnya, sehingga beliau akan bisa mencarikan solusi seperti itu. Sehingga kami pun disampaikan untuk jajaran Polresta Denpasar khususnya mengawasi. Nah, salah satunya kembali lagi kegiatan patroli kami itulah yang digencarkan, terus dilakukan penggalangan ataupun himbauan kepada kelompok-kelompok ini ketika kita melihat langsung di lapangan seperti yang saya sampaikan, apakah itu mungkin di taman kota, di tempat-tempat yang lain yang menjadi tempat-tempat berkumpulnya mereka, kita sambangi. Ketika kita menemukan, kita langsung sampaikan, tegur, kita sampaikan untuk pulang. Berarti bisa dikatakan ini pendekatan secara humanis tetap dilakukan dari pihak kepolisian seperti itu. Pak Prof, ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah tidak perlu untuk memberikan semacam hukuman bagi mereka agar terjadi yang namanya efek jerah terhadap mereka agar tidak melakukan hal tersebut lagi yang mengganggu keamanan, ketertiban di masyarakat seperti itu, Prof, melihatnya? Iya, kalau ada peristiwa semacam itu ya perkelahian, kecuali kalau tingkat kriminalitasnya tinggi, ya ada korban sampai meninggal itu misalnya. Ya kalau misalnya karena mabuk ya pengaruh alkohol paling banter. Orang mabuk tuh nggak mungkin bisa berkelahi dengan sempurna. Ya kan, mukul orang pasti jatuh sendiri duluan. Nah, itu dah. Lihat, artinya. Saya lihat cenlung aja. Cenlung. Itu mabuk lain. Itu ya, cenlung. Jurus mabuk. Jurus mabuk. Ya. Jadi kalau misalnya kan kita bisa melihat lah. Tadi udah disampaikan persuasif dulu. Seperti pada tingkatan yang lebih itu dengan pemanggilan semua orang itu diajak ke Mako saja sudah berarti takut dia. Taruh di situ, diamkan 1 malam saja. Masih bingung secara psikis. Waduh, gimana nanti apalagi disorot TV atau mungkin ada bawa kamera disebarkan ke daerahnya dia sendiri atau keluarganya. Kan gimana malunya. Nah, artinya itu pun juga termasuk efek jerah. Nah, efek jerah. Jadi mohon maaf kami tidak membandingkan misalnya kalau mereka orang melakukan kejahatan yang lebih besar tingkatan kriminalitasnya terus kita perlakukan hal yang sama, tentu tidak. Jadi ketika ada remaja dengan batasan umur yang telah ditentukan, misalnya masih di bawah 17, tentu perlakuannya berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa ya mungkin bisa menyelesaikan persoalan itu baik-baik, selesaikan, damai, restoratif justice, selesai masalahnya. Tapi kalau sampai menimbulkan korban yang cukup besar, atau korban sampai menghilangkan nyawa, itu lain lagi persoalannya.
Ya, lain lagi persoalan itu udah hukum yang keras lah berbicara itu di situ. Jadi apa yang tadi dilakukan, pendekatan-pendekatan itulah yang diharapkan. Jadi mungkin saya bisa meralat sedikit dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Jadi tidak saja pada orang yang remaja atau kelompok tertentu yang berada di luar Bali, tapi kita masyarakat Bali pun juga seharusnya memberikan contoh terhadap apa yang ada di wilayahnya. Kalau kita saja memberikan contoh suka berantem, suka mabuk-mabukan di jalan, orang lain kan melihat dia boleh, kenapa saya tidak, kan begitu jadinya. Nah inilah edukasi yang bersifat persuasif, pendekatan humanis itu yang sudah dilakukan dan seharusnya terus-terusan dilakukan gitu. Kewajiban masyarakat kita kan, wah saya sudah dilindungi sama ini. Kalau terjadi apa-apa, cepat saya lapor, ya kan? Boleh kita sebutkan mereka oknum, tidak menyamaratakan semuanya, Prof? Iya, itu kan jelas orang kalau melakukan sesuatu itu pasti oknum, orang ya. Nah, mungkin kalau pejabat pun yang misalnya korupsi kan tidak mungkin pejabat itu, dia pasti ini oknum ini pasti kita kan melakukannya. Gitu. Baik, kita kembali ke topik kita yaitu bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polresta Denpasar ini sendiri, Pak Tommy. Kita mengetahui ketika akan menjelang perayaan Hari Raya Nyepi, kemudian kita juga seperti kata Prof, ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat termasuk juga melasti dan juga tawur, kesange, kemudian dilanjutkan dengan biasanya ada tradisi pengarakan ogoh-ogoh ini sendiri. Bagaimana pengamanan dari pihak kepolisian untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat untuk melakukan aktivitas keagamaan tersebut, Pak Tommy? Baik, jadi ini pertanyaan yang bagus dan artinya gayung bersambut karena Polresta Denpasar kebetulan kemarin baru selesai melaksanakan kegiatan rapat koordinasi bersama Forkopimda, ya baik yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Badung, kemudian Bapak Wali Kota diwakili oleh Wakil Wali Kota, kemudian Dandim 11 Badung, ya melaksanakan rapat koordinasi di Polresta Denpasar. Yeah. Ini tujuannya sangat penting sekali kita sebelum ataupun merencanakan daripada kegiatan pengamanan daripada rangkaian Hari Raya Nyepi ini, kita sudah ada koordinasi dengan instansi terkait yang nantinya akan terlibat secara langsung dalam hal pengamanan. Karena tidak bisa serta-merta hanya polisi saja di sini melakukan keamanan kegiatan ibadah Hari Raya Nyepi ini. Jadi ada sinergitas. Ada sinergitas, terutama ya di tingkat desa, bagaimana peran daripada pecalang, kemudian bagaimana peran daripada ketua lingkungan atau berdesa yang akan mengarahkan masyarakatnya dalam melaksanakan aktivitas rangkaian Hari Raya Nyepi. Nah, kebetulan mungkin Pak Prof tadi bilang sedikit tersendat perjalanan dari kampus ke Bali TV ini ya. Yeah. Kebetulan mulai hari ini itu sudah mulai rangkaian Hari Raya Nyepi melasti. Sampai ada beberapa daerah yang sudah melakukan. Ada beberapa daerah yang sudah melakukan. Ini akan sampai tanggal 8 nanti. Ya, desa-desa ataupun kecamatan yang ada di wilayah Denpasar ini akan melaksanakan kegiatan melis atau melasti. Nah, ini juga kemarin sudah kita bahas bersama, ya apakah peran aktif nanti dari Dinas Perhubungan juga membantu kelancaran jalur-jalur ataupun rute yang perlu pengamanan ataupun pengaturan di situ. Ya tidak hanya polisi saja, sekali lagi ya kita sudah komunikasikan hal ini untuk sama-sama membantu daripada pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan. Ya syukur-syukur mungkin masyarakat itu menggunakan alat transportasi, mobil, kendaraan. Itu prosesnya tidak akan lama. Tapi kalau berjalan kaki, ini tentunya akan lebih panjang, membutuhkan pengaturan ataupun akan terjadi tersendatnya arus lalu lintas. Tapi di situ kita upayakan polisi hadir ataupun inkait yang lain hadir, pecalang juga membantu. Sehingga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat pengguna jalan lainnya ketika merasa mungkin terganggu Pak ya, oh ini sudah diatur oleh polisi, sudah dijaga, sudah diatur. Ya tentunya kita sama-sama toleransi kan begitu. Karena ini adalah rangkaian daripada kegiatan Hari Raya, ya kita memberikan kesempatan, namun jangan sampai mengganggu ketertiban masyarakat umum. Di samping daripada Hari Raya
ataupun rangkaian melasti, nanti ke depannya kita setelah itu persiapan pengerupukan ataupun Tower Agung yang dimana juga di dalamnya nanti akan ada kegiatan pengarakan ataupun pengerupukan ogoh-ogoh. Nah, ini juga yang menjadi garis bawah sekali, kita garis bawah terkait dengan pengamanan, sehingga nanti mungkin kami harapkan secara umum masyarakat yang melaksanakan Tower Agung Kesange, khususnya pengerupukan ogoh-ogoh daripada Yowane, ya baik Yowane Kota Denpasar, untuk bersama-sama punya komitmen bersama menjaga keamanan ketertiban. Nah, kembali lagi kemarin kami rapat koordinasi pun kami laksanakan deklarasi, bagaimana deklarasi pengarakan ogoh-ogoh itu dengan aman dan tertib begitu. Nah, ini sudah kita sepakati dan kita sudah undang supaya dalam pelaksanaannya salah satunya nih kita sebutkan jangan minum miras sebelum pengarakan ogoh-ogoh, kemudian tidak membawa benda-benda yang berbahaya, sajam dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya kita di sini karena kegiatan pengerupukan itu adalah kegiatan ritual, yadnya yang perlu kita jaga kesakralannya, sehingga kita pun harus sisi keamanan ini betul-betul diutamakan. Jangan sampai yadnya kita itu tercoreng karena tercederai karena ulah kita, mungkin kita ada ribut, clash dan sebagainya, kan akhirnya cacat lah kita, tidak bagus. Nah, dengan ritual ataupun sakralnya kegiatan yadnya ini ya tentunya kita semua punya komitmen untuk menjaga. Baik, baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan nanti. Ada deklarasi saat pengarakan ogoh-ogoh bisa diharapkan Niki dengan aman dan tertib tentunya. Kita mengetahui ini baru saja Denpasar juga melaksanakan Kesange Fest ya. Ya, betul. Astungkara sudah berjalan dengan lancar walaupun sempat diganggu dengan cuaca yang tidak bersahabat tentunya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar masih menjadi topik kita. Masih bersama Kabak Ops Polresta Denpasar, Bapak Kompol Ketut Tommy SHMH, dan juga seorang akademisi Universitas Udayana, ada Profesor Dr. Gede Meldiswardana SHMH tentunya. Pak Tommy, kita lanjutkan lagi. Beberapa waktu lalu kita sudah maksudnya Kota Denpasar sudah sukses menyelenggarakan Kesange Festival ini sendiri. Ini ada hal-hal yang menarik yang bisa disampaikan kepada pemirsa nih sendiri dengan pelaksanaan Kesange Fest itu sendiri, Pak Tommy. Baik, jadi untuk kegiatan Kesange Festival ya tentunya kami sendiri juga dari kepolisian mengapresiasi tingkat seni dan budaya kreatif anak-anak muda ya, khususnya yang ada di Kota Denpasar untuk menyelenggarakan Kesange Festival sebagai bentuk ajang pementasan seni, khususnya seni ogoh-ogoh yang di Arak, empat kecamatan yang berkompetisi di situ. Yang mana 12 ogoh-ogoh ini yang masuk nominasi penilaian terbagus dilombakan ataupun difestivalkan di Catuspada atau Caturmuke. Ini luar biasa. Namun dari sisi keamanan tentunya kami Polresta Denpasar juga sangat antusias untuk melakukan pengamanan secara maksimal sehingga seluruh rangkaian bisa berjalan. Ya, seperti kemarin, intinya kami sudah ada komunikasi dan koordinasi dengan Ketua Yowane Kota Denpasar untuk memohon bantuan pengamanan. Kita pun maksimal kita turunkan dengan in-kind yang lain, Dinas Perhubungan, termasuk juga Pecalang, kita maksimal untuk menjaga keamanan tersebut. Hanya saja kita masih perlu bantuan dari masyarakat secara umum yang akan datang ataupun ingin menikmati daripada festival ini, ya tentunya kita sama-sama harus punya komitmen, terutama parkir, Pak. Parkir yang perlu diterapkan. Kita sudah himbau, kita sudah tentukan kantong-kantong parkir yang harus ditempati oleh masyarakat, tapi biasanya ya masih kita lihat biar parkirnya langsung di depan tempat dia nonton ya, sehingga ini juga menghabiskan tempat untuk nonton gitu. Ya, termasuk juga nanti pengarakan ogoh-ogoh pada malam hari menjelang perayaan Tahun Baru ke 1946 ini sendiri. Ini adakah penambahan atau penebalan personil dari pihak kepolisian khususnya Polresta Denpasar, Pak Tommy? Tentu kita dalam
pengamanan Kesange itu sendiri ataupun pada saat pengerupukan di tanggal 10 nanti melihat ataupun mengevaluasi daripada pelaksanaan tahun yang lalu. Ya kebetulan memang tahun yang lalu saya belum sebagai Kabagop Polres Denpasar, tapi dari saran masukan ataupun evaluasi yang ada tahun yang lalu itu memang kita membutuhkan pengamanan yang cukup ekstra, dalam artian tentu untuk penambahan personel pasti, dan kita pun sudah di backup ataupun didukung oleh Polda Bali nantinya untuk memperkuat daripada kekuatan Polresta Denpasar yang akan kita turunkan khususnya di Catur Mugo demikian. Termasuk juga pada hari Nyepi, hari suci Nyepi ini sendiri yang bersamaan dengan awal bulan suci Ramadan ini sendiri, himbauan dari kepolisian juga sudah dipersiapkan kepada masyarakat. Seperti itu, Pak. Iya, kita juga sudah mengetahui bahwa dari Majelis Desa Adat itu sudah membuat suatu kesepakatan bersama dalam rangka menjaga toleransi beragama pada saat Hari Raya Nyepi nanti itu merupakan hari di tanggal 12 itu bulan puasa, awal bulan suci Ramadan. Ini sudah ada suatu himbauan yang disepakati untuk sama-sama dalam proses beribadah, ya tentunya sudah diatur. Contoh mungkin bagi umat muslim nanti pada saat tanggal 11 itu bagi yang akan melaksanakan ibadah disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing. Ketika mungkin ada masjid atau musola yang terdekat bisa, tetapi dengan berjalan kaki, dan itu pun akan melibatkan pengamanan dari pecalang atau jagebaya yang ada di tempat tersebut untuk dikawal. Itu salah satu contoh. Baik. Mungkin juga agar tidak terjadi hal-hal yang seperti yang dialami beberapa kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan seperti itu. Kita flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Betul sekali. Itulah pentingnya kita mengevaluasi hal-hal yang tidak baik tentunya. Ya, kesempatan tahun ini kita kembali tingkatkan di mana kekurangan kita untuk dalam hal pengawasan, pengamanan. Ya, seperti tadi kita tidak boleh underestimate dalam hal menyikapi situasi Kamtimas, sehingga kami akan berupaya secara maksimal dengan kekuatan yang ada dan optimal untuk melakukan pengamanan kegiatan Pawai Ogoh-Ogoh atau pengerupukan nanti pada saat. Baik, Prof, apa yang sudah dilakukan dari Polresta Denpasar tentunya seperti Prof sampaikan tadi, ini toleransi, keberagaman itu yang harus tetap kita jaga. Seperti itu, keberagaman itu. Iya, dalam kehidupan bermasyarakat kan memang itu yang dijaga supaya kita satu mendapatkan sahabat, teman, keluarga kan gitu ya. Kalau enggak kita ada keamanan, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat mungkin tidak akan menemukan hal itu. Jadi cekcok terus jadinya. Itu akan menimbulkan pernek-pernek kecil sedikit saja terjadi gesekan, nah itu yang menimbulkan masalah. Nah oleh karenanya apa yang tadi telah dihimbau oleh Pak Kompol Tomyase di Polresta Denpasar secara keseluruhan ini juga berlaku bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat Bali yang akan menyelenggarakan kegiatan seperti Tawur Agung Kesange, Pawai Ogoh-Ogoh, Nyepi, dan persiapan juga menjelang bulan Ramadan suci, bulan Ramadan puasa itu adalah merupakan bentuk toleransi. Bagaimana kita mengemas, karena bagaimanapun juga ini kan barometer, Bali itu sebagai barometer. Toleransi paling kuat tuh di situ sebenarnya. Kalau kita tidak bisa bertoleransi antar agama, antar umat beragama, dan apa artinya datang ke sini ribut atau datang orang lain kita usir, nah ini kan juga salah. Tapi itu kan tidak ada negara dalam negara. Oleh karenanya ya mari kita sama-sama menghargai, sama-sama kita menghormati untuk menjaga agar semua pelaksanaan upacara yang berbau agama itu berjalan dengan penuh keyakinan masing-masing, dilandasi atas ketulusan, ya, sehingga ya berjalan seperti, biarkanlah seperti penyebutan dalam bahasa Spanyol, bahasa pantare, artinya biarkan seperti air mengalir gitu ya, tenang gitu ya.
Tapi hati-hati musim hujan. Nah, Pak Tommy, tentunya ada yang himbauan dari kepolisian, khususnya dari Polresta Denpasar ini sendiri kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Denpasar ini dalam menyambut hari keagamaan ini masih akan berentet ini hari suci keagamaan ini sendiri. Silakan. Baik, jadi kami dari Kepolisian Resort Kota Denpasar tentunya mengajak kepada seluruh masyarakat serta elemen komponen ataupun instansi ya seluruhnya lah ya masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, kemudian menjaga diri untuk tidak emosi. Ketika kita mungkin ada suatu masalah, kita harus menahan diri, menyelesaikan secara kepala dingin gitu ya, dengan berdiskusi itu akan lebih baik. Jadi sekali lagi kita sama-sama menjaga apa yang menjadi bingkai daripada kebinekaan kita itu sehingga dapat kita wujudkan melalui toleransi beragama. Ya tentunya seperti tadi kita saling menghormati ketika kita melaksanakan suatu kegiatan ibadah keagamaan. Toleransi, saling menghormati, itu intinya. Pak Tommy, Prof, terima kasih sudah sharing. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Kuningan, Hari Suci Kuningan, kemudian Hari Suci Nyepi, dan juga bagi masyarakat, saudara-saudara kita yang akan menyambut bulan suci Ramadan. Saya Made Sekadar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.